emang waktu saya ikut guru dulu waktu nyembuhin orang yang kena kayak gitu emang benar-benar di dalamnya ada yang rambut, ada jarum, ada yang pernah keluar ke labang juga pernah ada. Warga. Nah, itu kalau di logika kan nggak masuk akal Iya, itu. enggak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman-teman lain inspirasi dimanapun Anda berada. Kali ini agak beda ya. Ini saya mau tanya-tanya ini tentang misteri. Kali ini saya ditemani sama narasumber yaitu Kang Nafarsa. Kang Nabarsa dari Official Copy Mystery dan teman saya lagi Mas Sope dari channelnya Melati Channel. Oke Kang, gimana kabarnya? Alhamdulillah ke. Jadi kita mau pakai bahasa Indonesia apa Jawa aja ya? Bahasa Indonesia, Indonesia aja. Campur, campur, Campur Nanti yuk, kalau campur campur aja. yuk. Soalnya kita kan yo logatnya asli ini kan logat Jawa. Jawa ya. Kaliannya kalau betul agak susah. Iya. Rada medok dikit ya. Medok-medok sidik ya. Oh, untuk kesibukannya apa Kang sekarang? Alhamdulillah kesibukannya masih ikut karyawan swasta. Oh, Cuman berhubung hobinya kayak gini, konten. konten sama jejak petualang alam gaib. Oh, gitu ya. Buat hiburan aja sih. Ini udah kemana aja kalau pas review-review tempat-tempat seperti itu? Kalau review seringnya ya masih area Jawa Tengah sih, area Jawa Tengah. Kalau dulu sih awal-awal di area Jawa Tengah, area Kulon ya, barat ya daerah Banyumas, Purwokerto, apa Cilacap gitu. Udah sampai sana. Udah ya. Berarti udah lumayan jauh teman-teman ya. Oh, ini sini kan ini kami mau tanya-tanya tentang uh, misteri ya. Pas saat Anda eksplor atau ke tempat-tempat yang angker itu apa pernah mengalami kejadian-kejadian aneh atau gimana gitu? Kalau kita mau explore ya, biasanya kalau mau ke satu tempat gitu, misal ke makam leluhur siapa gitu kan, sebelumnya kita komunikasi dulu sama pihak mereka, komunikasi batin. Oh, Jadi iya, iya. diizinin dulu apa enggak gitu. Kalau pihak sana ngizinin, oke, ya kita ke sana. Nah, kalau udah diizinin kan di sana biasanya yo digampangkan lah, Oh, digampangke iya, gitu. Enggak gitu. Biasanya walaupun ada gangguan ya dikit lah itu biasanya yang namanya gaib kan ada yang iseng. baik, ada yang iseng, Iya. jahil, oh. Kadang ya ada yang iseng juga satu dua. Cuman kalau udah di ACC sananya sih ya insya Allah aman-aman aja gitu. Biasa. Oh, Tapi pernah ngalamin yang misal apa penampakan apa di dengerin suara gitu? kalau kayak gitu sih sering. Itu sering. Kalau penampakan biasanya ya cuman sekelebatan ya. Kalau wujud itu jarang sekali. Suara Oh, cuman kalau suara sering gitu. sering. Sering. Itu suara-suara apa aja Pak? Umumnya sih suara hewan ya, kayak suara harimau. Atau kalau enggak, dulu itu pernah di Kendal, di daerah Sumur Pitu, Iya. di bangunan Belanda itu tuh bekas pabrik, Oh kapok itu. pabrik kapuk ya. Itu tuh di sana ada suara itu, noni Belanda itu di sana. Cuman kan nggak paham bahasa Belanda apa itu maksudnya. Iya. Ya, itu juga pernah sih saya upload itu, kontennya ada itu. Oh ya nanti teman-teman nih kalau Bisa mau di cross check. menyaksikan ya, namanya official copy mystery ya. Misteri. Ya. Ini langsung ke pembahasan. Ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman cyber ini tentang ya kan pesugihan ya. Sebetulnya pesugihan itu ada atau cuman apa ya sugesti belaka? Kalau dibuktiin secara real gitu kan agak susah ya, soalnya pelakunya sendiri pun nggak bakal mengakui kalau Iya. dianya pesugihan. Cuman kalau lihat itu bukti-bukti yang saya pelajari gitu, ya emang ada aslinya, emang ada itu
praktik pesugihan kayak gitu sebenarnya emang ada. Cuman kalau masyarakat kan kadang cuman menduga, oh si A ngelakuin pesugihan, si B ngelakuin pesugihan gitu. Tiba-tiba kayak mendadak, oh pesugihan. Padahal zaman sekarang kan nggak mesti. Iya. Cuman dugaan aja lah, kebanyakan. Cuman kalau aslinya emang ada. Kadang youtuber apa main trading itu kan Ya, tiba-tiba tiba-tiba kelihatan itu. kaya kan, Ya, padahal kan dia usaha sendiri gitu ya. kadang ikut tender apa gitu Iya. kan. Kan taunya di rumah aja. Tahunya kan dia gitu ya. Oh iya Kang, ini kan untuk ini saya mau tanya dari saya sendiri nih ya. Apakah pesugihan itu mintanya sama jin, apakah setan atau ke bangsa lain atau gimana? Siluman atau apa? Pada umumnya sih yang mengabulkan ya, saya katain yang mengabulkan dulu ya. Ya. Yang mengabulkan itu kebanyakan oknum dari golongan gaib lah, yang jahat, yang golongan kiri. Ya. Walaupun kan sering loh kita dengar ada beberapa orang yang minta pesugihan ke makam wali siapa, makam leluhur siapa gitu kan, seolah-olah itu mintanya ke tempat yang baik. Ya. Padahal kan aslinya yang ngabulin itu kan ada oknum lain itu, Oh, bukan oknum gaib lain, bukan bukan waliwah yang wali yang dimakamkan di situ atau leluhur yang dimakam di situ yang ngabulin, enggak. Itu sebenarnya oknum lain, cuman mengatasnamakan itu. Jadinya malah kena fitnah itu, iya. malah kasihan itu. Makan malingnya kena fitnah ya. Oh, yo kena fitnah itu jadinya. Padahal ada oknum, kalau di kita mungkin jin yang Yo, jahat ya, yo, yang golongan kiri lah. golongan kiri ya, Oh, jin hitam lah. Kan ada ya katanya jin putih yang jin muslim dan non muslim gitu ya. iya ada. Nah itu berarti bangsa jin itu tidak bisa melukai atau mencelakai manusia atau gimana? Pada dasarnya kalau golongan jin gaib itu nggak bisa sih, kalau melukai langsung nggak bisa. Kalau melukai langsung nggak bisa. Biasanya mereka kan kalau menyesatkan bisa. Cuman Oh, kalau melukai langsung nggak bisa. Kecuali golongan gaib yang jadi budak-budak dukun, misal dukun santet gitu lah, itu bisa melukai, tapi melukainya pun nggak langsung jinnya yang melukai, tapi melalui materi. Misal santet dikirimin paku apa-apa gitu kan, lukanya dari pakunya bukan dari jinnya. Jadi kalau jinnya langsung nggak bisa. berarti oknum dukunnya ya yang bertindak Iya. sepenuhnya. Terus itu kalau kok paku bisa masuk, terus apa, benda-benda kayak silet, gunting, jarum, itu kok bisa masuk, itu masuknya dari mana, apa minum? Itu kalau dinalar secara logika kan susah ya, susah Iya. susah masuk akal ya. Tapi pada kenyataannya beberapa kali kejadian emang waktu saya ikut guru dulu, waktu nyembuhin orang yang kena kayak gitu, emang benar-benar di dalamnya ada yang rambut, ada jarum, ada yang pernah keluar ke labang juga pernah ada. Warga. Nah itu kalau di logika kan nggak masuk akal Iya, itu. enggak. Nah ternyata setelah saya pelajari ya, saya telusuri dari oknum dukun itu kan kolaborasi sama jin jahat sana. Nah jinnya itu kan udah punya ilmu tingkat tinggi. Golongan jinnya itu udah jin tingkat tinggi yang bisa kayak gitu. Ya. Kalau jin biasa kan nggak bisa. Yang jin tingkat tinggi kayak gitu merubah bentuk materi di dunia ini. Misal paku, paku kan wujudnya materi fisik. Ya. Sama jinnya itu dirubah jadi non materi. Jadi dari bentuk fisik ke non fisik, ke non fisik, pakunya pindah ke alam gaib, dikirimlah ke tubuh kita, ke korban Ya. santetnya. Habis dikirim, udah masuk di dalam tubuhnya, diwujudkan lagi jadi bentuk materi. Pas udah di Udah perutnya. masuk, ya udah di dalam tubuh langsung diwujudin dari materi. Nah cara kerjanya kan kayak gitu. Padahal jin kan wujudnya seperti angin, sifatnya seperti angin, jadi bisa masuk melalui, kalau kita kan Pori-pori. manusia kan penuh pori-pori. Pori-pori kan tempat masuknya angin, makanya kita sering masuk angin. Iya. Kayak gitu. Jin kan sifatnya kayak angin kalau udah wujud gaib. Kayak gitu. Pakunya yang dibawa sama itu si jin, wujud non materi sama wujudnya kayak, ya sebagai gambaran ya kayak angin gitu aja lah. Masuk ke sela-sela, masuk dalam tubuh, udah masuk diwujudin jadi bentuk materi lagi. Nah, gitu.
sumber Terus sakitnya itu cara nyantetnya pakai nama apa foto? nyantet itu banyak cara ya mas, kalau apalagi zaman sekarang ya. Iya. Cuman kalau zaman sekarang kalau foto Fotonya banyak di nganu Facebook. banyak editan. Iya. Biasanya nama, hari kelahiran, Hari kelahiran. sama bagian tubuh kita, misal rambut apa kuku gitu bisa itu bisa. Berarti rambutnya diambil gitu. Oh, itu bisa itu. Ya banyak sih, banyak cara sih. Kalau oknum jahat mah ya segala cara bisa dihalalkan sih. Iya. Iya. Banyak sih, banyak cara. Terus itu yang pesugihan itu kan katanya kan sering minta tumbal itu ya Kang ya. Oh, Nah, itu cara jin atau makhluk itu melukai atau menumbalkan keluarganya atau itu gimana caranya mengambil nyawanya atau katanya kan ada yang meninggal terus katanya arwahnya di kembali sana ke sana, di ya sana gitu ya. di apa Dibawa ke ditali sana. ya dijadiin apa tiang atau apa itu gimana Pak? Hmm. Pada dasarnya kan jin sama kita kan beda alam. Kita kan di alam fisik ya, jin kan di alam gaib. Nah, dalam tubuh manusia itu terdiri dari tiga unsur utama, yang tiga komponen utama yang menjadikan diri kita itu utuh. Yang pertama jasad, jasad Ya. yang ya kita apa adanya kayak gini. Iya. Yang kedua ruh, ada jasad, ada ruh. Yang satu lagi ada namanya sukma. Oh, jadi ruh sama sukma itu beda. Kalau ruh sama jasad itu satu kesatuan. Kalau salah satu kepisah, ya mati kita. Mati. Oh, otomatis. Kalau jasad sama ruh kepisah, kita otomatis mati. Nah, kalau ruh itu yang bisa ke sana kemari. Ruh itu kok ruh. Jasad. Sukma. Sukma itu yang ke sana kemari, ibaratnya sukma itu kita tapi versi gaib. Jadi kita itu punya kembaran persis tapi versi gaibnya. Itu sukmanya kita. Jadi kan kadang ada beberapa kejadian kita lagi duduk di sini gitu, ada teman kita di daerah mana gitu ketemu kita juga di sana. Itu biasanya sukmanya. Sukmanya itu. Oh. Nah, tiga kesatuan itu yang bisa ke sana kemari sukmanya. Kalau ruh sama jasad satu kesatuan, nggak bisa kepisah. Kalau kepisah otomatis mati. Meninggal. Nah, yang dijadiin tumbal itu misal anaknya ya, anaknya ditumbalin, anaknya mati, ya udah jasadnya mati, udah mati kepisah sama ruh ke kembali ke Allah, jasadnya ke alam kubur, kan tinggal sukma, sukmanya masih di alam dunia. Itu sukmanya yang ditangkap, diikat sama bangsa gaib buat tumbal pesugihannya. Jadi di sana disiksa atau dijadiin budak atau dijadiin katanya jalan apa jembatan gitu, itu sukmanya yang di sana. Jadi kalau misal ada orang yang nerawang, oh itu anaknya lagi disiksa di sana gitu, yang disiksa itu yang di terawang itu sukmanya. Kalau jasad udah di alam kubur, udah alam barzah. Udah Urusannya sama malaikat. beda versi gitu ya. Udah beda alam. Jadi misal kalau ada mungkin kalau apa ada tunggal terus meninggal, kan dosa ya sudah itu kan ya. Berarti kan yang disiksa malaikat itu ruhnya, yang disiksa setannya itu Sukmanya. Gitu ya. Yang disiksa malaikat jasadnya kita. Terus yang disiksa oknum gaibnya, sukmanya kita. Berarti kalau misal apa dari alam gaib mau mengambil tumbal di keluarga atau di anak atau istri itu apa emang dia yang ngambil sukmanya apa emang mana itu emang malaikat langsung Misal gini, misal si anak yang mau ditumbalin ya, biasanya si anak itu digiring sama oknum gaib dari golongan dari tim pesugihannya itu. Misal digiring ke jalan raya itu biar kecelakaan gitu. Kan kalau misal kecelakaan ketabrak mati, tapi sukmanya kan langsung bisa ditangkap sama gaibnya. Gitu ya. Jadi sukma sama golongan gaib yang pesugihan itu kan satu dimensi ya. Satu dimensi kan bisa itu. Bisa langsung ditangkap. Anaknya emang sengaja digiring. Jadi jinnya itu nggak bisa membunuh langsung, emang nggak bisa. Cuman menyesatkan di apa ya kayak dipancing gitu. Misal buat biar jatuh ke jurang apa biar kecelakaan gitu. Ntar kalau meninggal kan
gampang itu langsung sukmanya diambil, tangkap langsung. Berarti kalau misal bisikan-bisikan kayak orang mau bundir atau apa tabrak kapur atau gimana, berarti itu yang dibisikin itu sukmanya ya? Ya tiga kesatuan itu ya kita yang dibisikin Iya. kita, Oh, yang dibisikin kita, kitanya jasad ya sama aja kita mati kan sukmanya tetap iya tetap. ngikutin ke situ walaupun sukmanya nggak mati, walaupun yang mati jasadnya tapi sukma kan masih tetap hidup, Iya. kan yang kecelakaan jasadnya tapi kan sukmanya tetap ngikutin ke situ. Nah jasad udah meninggal sukmanya di situ terombang-ambing bingung mau ngapain ditangkap sama oknum ya. Itulah gambarannya kayak gitu sih. Oh. Terus kalau misal ini orang orang alim atau orang baik lah, terus kalau meninggal kan jasadnya pasti dimakan cacing ya di tanah. Terus ruhnya kan masuk ke eh, itu Udah ke urusan Allah itu. urusan Allah dan malaikat kan ya. Terus jasadnya itu kemana kalau misal apa orang-orang biasa nggak buat kian atau yang jelek-jelek. Pada dasarnya sih jasad kalau udah dikuburkan memang udah menyatu sama tanah tetap otomatis kayak gitu semua, kecuali beberapa golongan orang yang di dunianya itu nuwun sewu ini agak nakal dikit, misal memakai susuk atau memakai ilmu apa ilmu hitam sesuatu, itu beda perlakuan. Di bumi pun beda perlakuan, bumi nggak mau nerima itu. Nah, ya. Ya, kalau orang-orang biasa ya pada umumnya seperti biasa tetap kembali ke alam. Alamnya. Oh, Berarti kalau misal ini kan dulu katanya kan ada pernah yang apa, sudah meninggal, terus habis ngaji atau apa itu lihat itu yang sudah meninggal berarti itu sukmanya ya? oh lihat yang udah meninggal Iya. itu nah manusia itu kan ada tiga rangkaian itu, tiga Hmm. serangkai, jasad, ruh, sama sukma. Hmm. Ada satu lagi yang terpisah tapi bukan dari tiga rangkaian itu namanya jin korin, jin pendamping. Itu golongan jin, bukan tiga kesatuan kita, bukan, itu golongan lain tapi Beda. oh dampingin kita. Berarti bukan dari tiga yang Tiga jasad kesatuan kita roh bukan, bukan. itu biasanya kalau ada meninggal terus ketemu itu biasanya dari jin korin, jin korinnya yang meninggal. Kan tiap manusia kan sekali lahir gitu langsung sama Allah ditugaskan satu jin sama satu malaikat. Korinnya ada dua, korin dari malaikat sama korin dari golongan jin. Itu biasanya yang kelihatan itu yang korin dari jin itu, yang kalau bahasa Jawanya mindo-mindo gitu, Oh iya, iya. Itu apa menyerupai. yang disebut apa sebelum papat lima pancer itu? Papat lima pancar itu kalau dalam hasanah spiritual Jawa itu masuknya ke sukma pendamping. Nah, pendamping. Oh, sukma pendamping. Kalau jin korin itu satu. Kalau sedulur papat kan ada empat. Iya. Lima pancar kan kita. Sedulur papat lima pancar, pancar itu kita pusat. Pancar itu kan pusatnya Iya. kita. Hmm. Sedulur papat itu sukma pendampingnya kita. Kalau jin korin itu emang temen, emang Dari lahir dari gitu. Allah sekali lahir ditugaskan buat nemenin dia dari lahir sampai meninggal. Berarti yang kadang kan anak ada yang apa, waktu masih hidupnya sering ngapain misal di guru misal ya di sekolahan ajar itu kan lihat ada guru itu padahal guru itu udah meninggal apa lihat orang itu ngojek padahal itu Kayak ojeknya udah kebiasaannya meninggal gitu. ya berarti itu mengikuti dari lahir ya dari Iya, kita lahir dari kita lahir sampai kita meninggal. Jadi seluk beluk kita sedetail apapun itu paham ya. paham. Makanya jin koordin itu bisa menirukan kita dari apapun lah, termasuk suara, gaya bahasa, persis. Makanya seolah-olah itu emang diri kita. Padahal itu cuma jin korin. Padahal sifatnya jin korin itu jin korin sifatnya menyesatkan. Menyesatkan. Oh, sifatnya tetap menyesatkan. Ya ada beberapa yang arahnya agak baik. Cuman yang namanya jin itu kan penuh kebohongan. Jadi walaupun awalnya baik itu, kalau kita ikutin terus-menerus bisa aja langsung dilencengin secara halus lah, tanpa kita sadari. Sesatkan. Oh, oh disesatin secara halus lah. Ya Jadi gitu. mungkin ini ya kalau dalam bahasa ininya nafsu itu termasuk
dari jin korin ya. Beda. Wah, kalau nafsu beda lagi ya. Beda Kalau lagi. nafsu dari diri kita sendiri. Kita sendiri. Iya. Kalau nafsu dari diri kita sendiri. Ya perbedaan kita sama malaikat kan kayak gitu. Sama-sama punya akal, tapi malaikat nggak punya nafsu. Malaikat punya akal kayak kita, berpikir, tapi nggak punya nafsu. Nah, bedanya kita sama malaikat ke itu. Lah, bedanya kita sama binatang. Binatang nggak punya akal tapi punya nafsu. Oh iya Jadi iya. kita gabungan malaikat sama binatang. Jadi ya terserah mau ngikut yang mana. Oh, Nah, tapi kalau setan-setan itu punya nafsu apa? Setan atau jin ini? Iya, Setan apa jin ini? jin, jin. Jin setan itu. Kalau setan itu golongan yang setan itu golongan dari keturunan iblis Iya. yang tugasnya menyesatkan manusia. Kalau jin itu golongan tersendiri sama kayak manusia. Jadi dari sifat, kalau bentuk wallahu alam nggak ada yang tahu ya. Iya. Kalau tahu persis, kalau wujud jin asli nggak ada yang tahu itu. Wallahu alam. Cuman dari kebiasaan dan sebagainya, termasuk perintah ibadah pun sama kayak manusia. Jadi nafsu tetap sama. Jadinya mereka kan juga berkembang biak, berkembang biak sama kayak kita. Iya. Syarat utama berkembang biak kan punya nafsu Punya dulu. nafsu. Oh iya betul. Iya, iya. Masuk akal, masuk akal. Terus kalau ini kan, kalau misal kayak genderuwo, pocong, kuntilanak itu golongan jin atau apa siluman atau apa itu? Oh itu termasuknya yo bahasa gampangnya golongan jin ya. Cuman kan itu yang udah bisa berubah wujud kayak gitu. Aslinya kan jin kan wow alam nggak ada yang tahu wujudnya. Cuman karena persepsi manusia, oh wujud yang serem itu wujudnya tinggi besar berambut hitam gitu. Jadi mereka itu menyerap apa yang kita takutkan, jadiin kekuatan mereka, terus berubahlah mereka jadi wujud Itu. seperti yang kita takuti, termasuk pocong gitu. Coba bayangin di Amerika ada pocong kan Iya, lucu malah. berarti Oh. kesimpulannya kalau di Amerika itu nggak ada pocong, nggak ada kuntilanak itu karena mereka nggak tahu ya, maksudnya yang mereka takutin itu apa gitu ya, vampir apa Dracula ya, ya kayak gitu. palak. Oh ya palak ya mungkin ya. Kalau di sini kan Pocong pocong kuntilanak gitu ya. itu kan jin yang menyesuaikan ketakutan kita. Jadi jin itu sebenarnya update juga sama itu info manusia. Jadi mungkin kalau mereka punya HP ya mungkin ya, wah update lah ya ditakutin manusia sekarang apa suster ngesot gitu. Ya akan suster ngesot kan baru-baru ini. Iya. Dulu waktu kita kecil nggak Nggak ada itu. Sekarang ada. Itu jin update itu. Mama minta pulsa berapa sih? Lah terus kalau apa itu jin menyerupai manusia, terus tumbuhan kan bisa, itu gimana? Bisa jin kalau udah berilmu tinggi Iya. bisa menyerupai apapun, termasuk tumbuhan. Kadang hewan juga bisa. Paling sering hewan. Iya. Paling sering, paling gampang dijumpai. Biasanya hewannya itu wujud. Kalau nggak anjing, ular, babi ngepet itu juga kita yang yang Babi ngepet. Iya. Babi ngepet itu kita yang bikin. Sebenarnya kalau kita ini ya berimajinasi, ya di logika aja sih, ya. jane bisa sih, jane gaib itu bisa di logika secara simpel aja bisa sih, jane nggak ekstrim. Ya, sederhana aja masuk aja. Bisa, ya termasuk kiriman santet tadi kan bisa itu dari wujud materi di non materi, setelah masuk dimateriin lagi bisa. Jadi kalau misal dulu orang-orang Indonesia itu takutnya sama perempuan cantik gitu ya. Ya mungkin sekarang berwujud cantik perempuan semua. cantik ya, bukan Iya. wujud kuntilanak gitu. Kok bayangin di Thailand kan hantunya cantik-cantik. Iya, cuma tangannya panjang. Kayak gitu. Kalau ini kan yang di luar negeri itu kan dulu pas zamannya Falak gitu kan, Falak muncul itu kan dibanding-bandingin sama Susana kan. Kalau mungkin menurut orang luar negeri lebih serem Falak ya, tapi kalau menurut kita kan masih tetap serem Susana. Tetap Susana. Susana itu nggak pakai make up aja udah serem kan ya. Soalnya jin itu sih sifatnya kan menyerap esensi ketakutan kita, terus divisualisasikan sama mereka. Jadi mereka itu pintar menyamar lah. Jadi semakin kita takut itu sebetulnya jin makin seneng ya. Makin seneng, soalnya sumber energi mereka itu dari ketakutan kita. Sumber energi utama. Semakin kita berani ya semakin mereka takut. Balikan gitu. Oh, iya. Oke,
Kita ngelinting dulu. Iya. Ngelinting. Minum dulu kopinya. Ngelinting itu bahasa Jawanya apa yuk? Tingwe. 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 Ngerokok sih ngerokok tapi secara manual. Rokok manual. Mohon maaf nih Mas Nabarca nggak ngerokok ya. Padahal kota beliau ini penghasil tembakau Tembakau. terbaik ya. Dari Temanggung teman-teman ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke teman-teman ya, ini sepertinya cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam langit inspirasi.